Hidup itu seperti kriptografi, orang lain tak perlu tahu apa tujuan dan juga proses yang lagi kamu lewati. Bagikan saja hasilnya pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman sahabat matematika diskrit saya yang sedang menonton video saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu algoritma dan juga bilangan bulat part yang kedua. Nah, di sini kita sudah masuk ke algoritma Euclidean. Nah, algoritma Euclidean ini bisa dibilang gampang-gampang sulit. Ketika kalian sudah tahu triknya, ini akan menjadi sangat mudah. Nah, di sini di video kemarin, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai modulo, teman-teman, aritmetika modulo, yang menyebutkan bahwa M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Nah, di sini. Semisal M dan N adalah bilangan bulat yang positif di mana M itu lebih besar atau sama dengan N, maka R0 itu sama dengan M dan R1 itu sama dengan N. Nah, kita anggap seperti itu. Jadi M itu kita anggap sebagai R0, N itu kita anggap sebagai R1. Jadi R0 itu sama dengan R1 dikali Q1 ditambah R2. Kemudian dipindah R1 pindah ke depan menggantikan posisi R0, R2 pindah menggantikan posisi R1. Jadi R1 sama dengan R2 dikali Q2 ditambah dengan R3. Lanjut prosesnya, jadi R2 menggantikan R1, R3 menggantikan R2. Jadi R2 sama dengan R3 dikali dengan Q3 ditambah dengan R4 dan seterusnya. Nah, jadi di sini didapat bahwa Rn dikurang 2 sama dengan Rn dikurang 1, Qn dikurang 1 ditambah dengan Rn. Di sini nantinya akan mendapatkan bahwa PBB dari M, N itu sama dengan PBB R0, R1, sama juga dengan PBB R1, R2, dan seterusnya. Nah, kalau baca definisi biasanya bingung, teman-teman. Kita lanjut ke contoh saja. Misalkan saya punya M itu 80 dan juga N-nya itu adalah 12. Jadi 80 tadi sama dengan 12 dikali 6. Nah, sisanya adalah 8. Kita pindah 12-nya ke yang sebelah kiri sama dengan. Jadi 12 itu sama dengan 8 dikali 1 ditambah 4. Nah, 8 di sini didapat dari sisa yang perhitungan pertama, teman-teman. Jadi dipindah. Jadi 12 sama dengan 8 dikali 1 ditambah dengan 4. Nah, yang 8 tadi kita pindah ke sebelah kiri sama dengan. Nah, tadi sisanya adalah 4. Jadi 4-nya kita pindah untuk menggantikan 8. Jadi 8 sama dengan 4 itu dikali dengan 2. Nah, di sini operasinya sudah berakhir, teman-teman. Kenapa? Karena 8 sama dengan 4 dikali 2 ditambah dengan 0. Ketika terakhirnya sudah ditambah dengan 0, maka operasi tersebut sudah berakhir. Jadi di sini didapat bahwa pembagi bersama terbesar 80 dan 12 itu sama juga dengan pembagi bersama terbesar 12 dan 8 sama juga dengan pembagi bersama terbesar dari 8 dan juga 4. Jawabannya adalah 4. Nah, pembagi bersama terbesar di sini itu adalah eh, angka yang tepat di sebelah kanan sama dengan ketika baris terakhir. Nah, di sini kan 8 sama dengan 4 dikali dengan 2. Maka PBB dari semua ini dari 80, 12, 8 dan juga 4 itu adalah 4 itu sendiri. Nah, misalkan contoh lain saya punya M-nya adalah 135 dan N-nya adalah 108. Jadinya 135 sama dengan 108 dikali dengan 1 ditambah dengan 27. Nah, sama caranya kita pindahkan lagi. Jadi 108 sama dengan 27 dikali dengan 4 ditambah dengan 0. Karena sudah ditambah dengan 0, maka operasinya berakhir di sini. Jadi PBB dari 135 dengan 108 sama juga dengan PBB 108 dengan 27. Jawabannya adalah 27. Ini adalah algoritma Euclidean dengan kalimat deskriptif di
bagian sebelumnya. Ketika disajikan, maka algoritma Euclidean itu adalah seperti ini. Di sini saya sudah membuat visualisasi. Jadi, ketika kalian ingin mencari bilangan PBB dari dua buah bilangan, kalian anggap dalam bentuk persegi atau persegi panjang seperti ini, teman-teman. Jadi, saya punya dua angka yaitu 54 dan juga 120 di sini. Maka di sini persegi panjang saya ukurannya 54 dan juga 120 sementara. Jadi saya punya 120 itu sama juga dengan 54 dikali dengan 2 ditambah dengan 12. Visualisasinya seperti ini. Nah, jadi 120 tadi itu sama dengan 54 dikali dengan 2. Sisanya ada 12. Sisanya masih berwarna biru sama seperti sebelumnya. Nah, yang 54 ini itu sudah terisi. Kemudian di sini masih ada sisa 12 di sini, teman-teman. Jadi bangun yang tersisa itu adalah 54 di warna biru, 54 dikali dengan 12. Nah, jadi 54 sama dengan 12 dikali dengan 4 ditambah dengan 6. Jadinya bangunnya adalah seperti ini. Di sini masih ada sisa lagi, teman-teman. Di sini ukuran bagian yang tersisa adalah 6 dikali dengan 12 yang masih berwarna biru muda di sini. Jadi kita dapatkan 6 dan juga 12. 12 itu sama juga dengan 6 dikali dengan 2 ditambah dengan 0. Nah, seperti ini yang berwarna merah. Nah, karena di sini bagian yang berwarna biru mudanya sudah tidak ada, maka operasinya berakhir sampai di sini. Nah, nilai pembagi bersama terbesarnya itu adalah persegi yang berukuran terkecil dari bidang ini. Nah, di sini ukurannya adalah 6 dikali 6, makanya PBB dari 120 dan 54, kemudian PBB dari 54 dan 12 sama dengan PBB 12 dan juga 6 itu adalah 6. Berikut adalah penyajian algoritma Euclidean di bahasa pemrograman, teman-teman. Kemudian ada aritmetika modulo, teman-teman, yang sudah dijelaskan sekilas di video saya sebelumnya. Jadi contoh 46 mod 8 sama dengan 6, 36 mod 7 sama dengan 1 dan seterusnya. Ketika dia negatif di sini nilai modnya akan berbeda. Perlu kalian catat, teman-teman. Di sini 46 mod 8 sama dengan 6. Minus 46 mod 8 sama dengan 2. Nah, di sini hasil sisa yang bilangan 46 positif itu adalah 6, yang negatif adalah 2. Nah, total keduanya ini itu harus berjumlah 8. Kenapa harus 8? Karena di sini di mod dengan 8. Ketika kalian ingin mencari yang bilangan negatif, di video sebelumnya saya sudah bilang bahwa untuk mencari nilai modulo dari bilangan negatif itu cukup sulit, teman-teman. Sebenarnya tidak sulit, namun membutuhkan ketelitian yang berlebih. Nah, di sini kalian boleh pakai cara lain, teman-teman. Jadi, semisal di sini saya punya permasalahan minus 46 mod 8 itu berapa? Nah, di sini kan hasil akhirnya adalah 2. Nah, kita pindah dulu, tadi kan minus 46, kita pindah jadi positif. Jadi 46 kita mod dengan 8. Nah, 46 mod 8 itu hasilnya adalah 6. Nah, untuk yang negatif itu hasil modnya itu adalah 8 dikurang dengan 6. Hasilnya adalah 2. Kemudian untuk minus 36 mod 7 itu berapa? Nah, kita buat dulu nilainya jadi positif. 36 mod 7 itu hasilnya adalah 1. Maka minus 36 mod 7 itu adalah 7 dikurang 1. Hasilnya adalah 6. Kemudian minus 22 mod 9 hasilnya berapa? Hasilnya adalah kita ubah dulu minus 22-nya jadi positif di sini. Jadinya 22 mod 9 adalah 4. Maka minus 22 mod 9 adalah 9 tadi dikurang dengan 4. Hasilnya adalah 5.
kemudian minus 17 mod 5. Nah, minus 17-nya kita ubah jadi positif, jadinya 17 mod 5 sama dengan 2. Nah, jadinya minus 17 mod 5 itu sama dengan 5 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 3. Ya, caranya seperti itu jika kalian kesulitan untuk mencari modulo yang negatif. Nah, di sini ada aritmatika modulo yang kongruen, teman-teman. Ada jika hasil modnya itu sama, contohnya di sini 46 mod 8 itu kan 6, 30 mod 8 itu juga 6, 22 mod 8 itu sama dengan 6, maka 46 dengan 30 dengan 22 itu kongruen dalam mod 8. Kemudian 22 dengan 40 itu kongruen dalam mod 9 karena hasilnya sama-sama 4. Nah, sisanya itu tidak kongruen. Contohnya 46 dengan 40 itu tidak kongruen dalam mod 8 karena hasilnya berbeda. Kemudian saya lanjut, teman-teman, ada bilangan prima di sini. Ketika kalian ingin cari bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan, nah itu biasanya akan kesulitan ketika angkanya sudah besar. Contohnya, ketika kalian ingin mencari apakah 151 itu bilangan prima atau tidak. Nah, kan yang kalian hafal bilangan prima itu mungkin 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13. Nah, semakin banyak semakin kalian bingung, semakin nggak hafal kalian. Nah, jadi ketika kalian ingin tahu bilangan tersebut bilangan prima atau tidak, kalian bisa pakai algoritma berikut. Nah, jadi contohnya saya ingin mencari 171 itu bilangan prima atau tidak. Nah, jadi daripada saya cari 171 ini itu habis nggak dibagi satu, habis nggak dibagi dua, habis nggak dibagi tiga, dibagi empat, dan seterusnya. Apakah 171 habis dibagi 169? Apakah habis dibagi 170? Apakah habis dibagi 171? Gitu. Daripada kita menghitung sebanyak itu, kalian boleh pakai cara ini. Jadi, yang pertama bilangannya adalah 171. Nah, 171 tadi kalian akarkan dulu, teman-teman. Hasilnya adalah 13,077. Kalian cari bilangan prima yang paling mendekati 13,077. Kalian bilangan prima yang sebelum 13,077 didapatlah 13, teman-teman. Nah, di sini kalian cukup membagikan 171 dengan 2, dengan 3, 5, 7, 11, dan juga 13. Kenapa cuman kalian bagi dengan ini? Karena semuanya ini itu adalah bilangan prima. Jadi kalian cukup bagi dengan bilangan prima ini mulai dari 2 sampai 13. Kenapa cuman sampai 13? Karena tadi akar 171 itu adalah 13,077. Bilangan prima yang mendekati 13,077 dan juga sebelum angka tersebut itu adalah 13,077. Maaf, adalah 13. Jadi kalian cukup membagi dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan juga 13. Jadi ketika dibagi 2 itu 171. Hasilnya ada komanya. Jadi tidak habis dibagi. Nah, kemudian ketika dibagi dengan 3, 171 ternyata habis dibagi 3. Hasilnya adalah 57. Maka 171 ini adalah bilangan komposit. Jadi bukan bilangan prima dia. Nah, contoh selanjutnya adalah 199. Kemudian akar dari 199 adalah 14,107. Nah, jadi kalian bagikan dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan juga 13 karena bilangan prima yang mendekati 14 itu adalah 13. Maka di sini kita bagikan dengan semua ini, ternyata 199 itu tidak habis dibagi dengan 2, dengan 3, 5, 7, 11, dan juga 13. Maka 199 ini itu adalah bilangan prima. Contoh lain, teman-teman, misalkan 303 atau misalkan
226 misalkan. Nah, 226 ketika kalian akarkan itu hasilnya adalah 15,0 sekian, teman-teman. Nah, bilangan prima yang paling mendekati itu adalah 13. Jadi sama, kalian bagi dengan 2, 3, 5, 7, 11 dan juga 13. Ternyata 226 itu habis dibagi 2, maka 226 itu juga bukan merupakan bilangan prima atau disebut dengan bilangan komposit. Kemudian ada yang namanya kriptografi, teman-teman. Nah, di sini cukup panjang, teman-teman. Jadi intinya kriptografi itu adalah cara merahasiakan pesan, teman-teman. Yang cuman bisa membaca pesannya itu adalah pihak-pihak yang sudah mengetahui sandi apa yang digunakan dalam kriptografi. Nah, contohnya di sini, eh, contohnya ada di sini, teman-teman. Nah, jadi semisal ada kalimat rahasia yang kalimatnya adalah ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa air laut adalah tempat kehidupan mereka. Pesan ini kita anggap adalah rahasia. Kemudian kita ubah menjadi sebuah sandi. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, ketika orang membaca kalimat ini, dia bingung. Apa ini, kalimat apa ini? Yang bisa membaca kalimat ini itu adalah orang yang membuat kriptografi itu sendiri. Nah, jadi di sini kalimat ini disimpan dalam apa namanya, algoritma kriptografi tertentu atau metode kriptografi tertentu yang tahu cuman orang yang mengubahnya dan orang yang menyepakatinya. Jadi dari kalimat ini itu bisa diubah lagi menjadi kalimat yang ini. Nah, jadi ketika kalian mengubah suatu kalimat menjadi sandi, dari sini menjadi sini, nah sandi ini itu harus bisa kalian kembalikan ke bentuk semula. Jadi dari sini kalian bisa kembalikan ke bentuk seperti ini. Nah, biasanya teman-teman, ciphertext itu dilambangkan dengan C dan plain text itu dilambangkan dengan P. Maka fungsi enkripsi E itu memetakan P ke C, logonya simbolnya adalah EP itu sama dengan C. Nah, dalam proses kebalikannya atau fungsi dekripsi itu adalah D. Itu memetakan C ke P. Kebalikannya. Jadi DC itu sama dengan P atau dalam kata lain dia adalah fungsi inverse dari E sehingga D sama dengan maaf D dari EP itu sama dengan P itu sendiri. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman. Ketika kalian punya sebuah kalimat, kemudian kalimat tersebut kalian sandikan, sandi tadi itu harus bisa kembali ke kalimat awal. Itu dijelaskan oleh notasi matematis ini. Agar lebih jelasnya, plain text, di sini ada kata plain text. Plain text itu adalah kalimat awal. Nah, kalimat ini adalah plain text. Kemudian ciphertext itu adalah kalimat yang sudah disandikan. Seperti ini. Ini ada yang namanya ciphertext. Nah, kemudian enkripsi itu adalah proses merubah plain text tadi menjadi ciphertext. Kemudian dekripsi adalah kebalikannya dari mengubah ciphertext yang ini menjadi plain text. Nah, di sini kita langsung masuk proses kriptografi. Nah, jadi di sini contohnya saya pakai kriptografinya adalah menukar dua buah angka. Jadi angka pertama ditukar dengan angka kedua ditukar dengan angka ketiga. Angka pertama ditukar dengan angka kedua. Kemudian angka kedua tadi itu kan sudah ditukar dengan angka pertama. Nah, jadi angka ketiga dipasangkan dengan angka keempat. Kemudian angka 4 tadi itu ditukar ke angka ketiga. Kemudian
Oke, jadi kalimat pertama dipasangkan dengan kata huruf pertama dipasangkan dengan huruf kedua, huruf ketiga dipasangkan dengan keempat, kelima dipasangkan dengan keenam dan seterusnya. Yang berbeda itu hanya spasi. Nah, di sini contohnya adalah Raisa akan mandi jika diajak kopi oleh Laras ketika malam minggu. Nah, jadi huruf pertama dan kedua di sini adalah R dan A, itu ditukar jadi AR, yang awalnya RA jadi AR, IS itu ditukar jadi SI. Kemudian A di sini itu pasangannya tidak ada. Jadi tetap. Jadi awalnya Raisa itu jadinya Arsia. Kemudian A dengan K itu ditukar jadinya KA. Kemudian A dengan N itu ditukar jadinya NA. Jadinya akan itu menjadi kana. Nah, jadi yang awalnya kalimat Raisa akan mandi jika diajak ngopi oleh Laras ketika malam minggu itu menjadi Arsia kana amni ijak ajaka genpoi lohe alars et kita amal imgung. Nah, itu adalah kriptografi dari kalimat Raisa akan mandi jika diajak kopi oleh Laras ketika malam minggu ya. Nah, kalimat tersebut itu gampang sekali dibaca teman-teman. Nah, jadi Arsia. Arsia ini gampang sekali untuk kalian tahu kalau ini adalah Raisa. Karena dia tidak terlalu berbeda jauh dari kalimat yang awal. Raisa diubah jadi Arsia, kemudian akan diubah jadi kana, mandi diubah jadi amni, jika jadi ijab. Nah, itu kan tidak terlalu berbeda jauh. Oleh karena itu ada namanya metode kriptografi yang modern namanya Caesar Cipher, teman-teman. Nah, ini sering sekali digunakan. Nah, jadi setiap huruf itu disubstitusi dengan huruf ke K berikutnya dalam susunan alfabet. Misalkan K-nya adalah 3. Nah, di sini K-nya adalah 3, berarti huruf tersebut, huruf yang awal itu diubah, disubstitusi menjadi huruf ketiga setelah dia. Jadi yang awalnya A, misalkan kalimatnya adalah A, katanya A, jadi huruf ketiga ketika A adalah B, kemudian C, kemudian D. Nah, jadi A berubah menjadi D, kemudian misalkan C. Nah, C, huruf ketiga setelah C adalah D, E, dan juga F. Nah, berarti C itu ditukar menjadi F. Kemudian misalkan Z, misalkan. Nah, Z itu kan setelah Z itu nggak ada alfabet setelah Z. Nah, itu kembali ke urutan awal. Jadi setelah Z itu A, B, C, dan seterusnya. Jadi eh, Z ini tadi disubstitusi menjadi Z, kemudian eh, huruf pertama setelah Z adalah A, kemudian B, kemudian C. Jadinya Z tadi itu disubstitusi menjadi C. Nah, jadi yang awalnya A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya itu menjadi D, E, F, G, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan metode Caesar Cipher adalah seperti ini. Di sini disclaimer, saya menggunakan nama mahasiswa saya. Jadi ada contohnya lagi. Nabila Roza dan kawannya membuat cover lagu Mangu sehingga terdengar. Nah, di sini ketika kalian ubah menjadi metode Caesar Cipher dengan K sama dengan 3, itu N itu akan berubah menjadi N, kemudian pertamanya O, P, dan juga Ki. Jadi N tadi berubah menjadi Ki, kemudian A berubah menjadi A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Jadi A berubah menjadi D, kemudian B berubah menjadi C, D, E. Jadi B berubah menjadi E, kemudian I itu menjadi J, K, L. Nah, jadi I itu berubah menjadi L. Nah, jadi kalimat Nabila Roza dan kawannya membuat cover lagu Mangu sehingga terdengar itu akan menjadi Kudelot, Orcede, GD, Ki, dan seterusnya. Ya sudah, tidak saya lanjutkan, nanti udah saya keluar ya, mohon maaf ya. Ya kalian baca sendiri.
Nah, intinya ketika kode tersebut kalian ubah lagi ke dalam bentuk plain text, itu hasilnya harus sama dengan kalimat awal, teman-teman. Sekian teman-teman dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal hingga akhir, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.